Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya ingin bahas mengenai mechanical market structure dan inducement juga. Oke, di sini kita lihat langsung aja. Impulsive move adalah price yang tidak mengambil high dan low sebelumnya atau inducement. Price tidak mengambil inducement, hanya bersifat pullback doang. Yang kedua, correction move itu price mengambil low sebelumnya atau mengambil inducement. Jadi seperti ini ya. Ini yang pertama hanya pullback. Nah, ini dia hanya bersifat single leg, impulsive move. Ini bukan koreksi. Koreksi itu ketika inducement diambil. Sebentar, ini kita hapus dulu. Jadi ini koreksi itu disebut koreksi ketika inducement diambil. Inducement itu apa? Dalam trend continuation, inducement itu adalah pullback yang terakhir. Jadi misal seperti ini. Dalam trend bullish, ketika ini pullback, ini pullback. Nah, ketika pullback ini diambil, maka ini akan jadi inducement. Nah, seperti ini. Nah, tapi ketika ini tidak diambil dan dia bikin pullback baru, maka inducementnya pindah ke sini. Ini inducement. Seperti ini. Nah, ini. Inducement adalah pullback terakhir dalam trend continuation. Itu untuk yang bullish. Kalau untuk yang bearish seperti ini. Nah, ini adalah pullback terakhir. Nah, ketika ini diambil, maka akan jadi inducement. Nah, tapi kalau dia bikin pullback baru seperti ini, maka ini adalah inducement kita seperti ini. Nah, jadi pergerakannya ini single leg, lalu ini koreksi. Nah, seperti ini. Pergerakannya seperti ini ya. Bukan bukan seperti ini. Nah, ini hanya satu koreksi, meskipun pergerakan ini seperti naik turun, yang ini hanya single leg move, hanya pullback doang. Tapi koreksi itu terjadi ketika inducement diambil. Oke. Ini pemahaman yang sangat mudah. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja biar paham. Di sini kita lihat ketika terjadi BOS, ini ada dua pullback, 1, 2, dan kenapa ini inducement? Karena ini pullback yang terakhir yang diambil. Seperti ini tadi. Yang ini, oke. Nah, kemudian di sini kita lihat ketika inducement diambil, ini akan jadi low dalam trend bearish ya. Nah, ketika high dari pergerakan sini menembus low ini, maka ini akan menjadi BOS, oke. Nah, itu adalah mechanical market structure-nya. Jadi kita harus paham mengenai valid pullback dulu. Setelah itu kita paham menentukan high dan low-nya. Dalam trend bearish, low akan valid ketika inducement diambil. Nah, high akan valid ketika low di break. Nah, ini terjadi BOS, oke. Nah, berikutnya di sini kita lihat setelah terjadi BOS, kita cek dulu pullbacknya yang mana. Di sini hanya ada pullback satu di sini. Nah, ini inducement kita. Nah, ini kenapa low? Karena sudah mengambil inducement. Kenapa ini high? Karena ini sudah membreak low, jadi BOS seperti itu. Nah, oke. Nah, oke, kenapa di sini bukan BOS? Nah, itu karena di sini hanya inducement aja, hanya pullback aja, tidak ada low yang valid. Kecuali kalau di sini pergerakannya seperti ini ada pullback. Nah, ini mengambil pullback ini seperti ini. Nah, ini baru BOS. Tapi ini hanya single leg move, bukan koreksi. Nah, lalu di sini low. Kenapa ini low? Di sini kita lihat ada pullback di sini yang diambil. Sebentar, di marking dulu kecil pullbacknya. Ini juga pullback sebenarnya. Ini juga pullback di sini. Nah, ini ya inducementnya, maaf. Nah, ini itu inducementnya. Nah, lalu dia turun membreak low, jadi BOS. Oke. Nah, saya lupa nandain BOSnya. Nah, ini adalah BOS kita. Nah, kemudian di sini ini disebut low valid. Kenapa disebut low valid? Di sini bukan pullback ya. Ini pullback sebenarnya ini. Ini pullback juga. Ini ada dua pullback di sini ya. Nah, yang ini high ini berhasil ngambil pullback yang ini. Oke, ini pullbacknya di sini. Nah, ini jadi low valid. Nah, oke. Nah, ini adalah high majornya, high yang sebelumnya. Ini akan terjadi chok apabila ini di break, high-nya di break. Dan di sini kita lihat dia sudah membreak high ini, dan ini adalah chok kita.
Nah, kemudian setelah kita menemukan chok, pasti akan ada namanya higher high. Sebentar, kita marking. Di sini sebentar, ini kejauhan andainya. Ini bosnya di sini ya. Kenapa ini bukan high-nya? Kenapa di sini? Nah, karena di sini itu hanya pullback doang ya. Ini pullback, ini pullback. Nah, ini adalah inducementnya. Ketika ini inducementnya diambil, maka ini disebut dengan high high. Tapi ini hanya pullback doang, nggak mengambil ini. Nah, ini pullback, pullback. Nah, kenapa ini disebut high high ya? Karena ini mengambil low di sini, mengambil inducement di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh yang bullish ini tadi ya. Nah, ini higher high ini akan valid, yang ini akan valid ketika mengambil inducement. Jadi seperti ini konsepnya. Nah, untuk saat ini yang di sini ini bukan higher high ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan higher high. Nah, ini ada pullbacknya. Nah, kalau ini diambil maka ini akan jadi valid higher high. Tapi kalau dia turun lagi seperti ini dan naik lagi, ini bukan higher high. Nah, higher high akan valid ketika mengambil low sebelumnya seperti ini. Nah, ini baru jadi higher high di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Dia perlu mengambil pullback. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat dia membentuk bos baru di sini. Ini adalah high yang baru. Ini pullbacknya. Nah, ini low-nya. Di sini berarti terjadi change of character. Nah, seperti ini ya contohnya untuk marking boss, marking chok, marking high, marking low, marking inducement, dan memahami apa itu impulsive move dan correction move. Oke guys ya, saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Oke.